Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid An-Namira yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian ba'da maghrib kita, masih terkait dengan ahkamul jenazah, hukum atau aturan-aturan atau adab-adab yang terkait dengan persoalan jenazah atau mayit. Pada pembahasan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengurus jenazah, dari persoalan memandikan, persoalan mengafani, dan persoalan menyolatkan mayit. Yang ada satu pembahasan yang jarang kita dengar pada saat ketika kita mensolatkan mayit, ternyata posisi yang lebih utama adalah yang kebalikan yang kita lakukan. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan kajian kita terkait dengan dafnul mayit. Hukum yang keempat atau aturan-aturan yang keempat terkait dengan dafnul mayyit. Apa itu dafnul mayyit? Dafnul mayyit ini adalah menguburkan mayat. Jadi setelah kita mensolati mayat atau jenazah, maka kewajiban kita adalah menguburkan mayat. Kita sudah mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan." Wa mal qirat ya Rasulullah? Atau wa mal qiratan ya Rasulullah? Mislu jabalainil 'azimain. Jadi Nabi mengatakan, barang siapa yang menghadiri prosesi jenazah, dari memandikan, kemudian mayat dikafani, lalu kemudian kita melakukan sholat jenazah bersama yang lain, itu dapat 1 qirat, kata Nabi. Pahalanya besar. Tapi barang siapa yang menghadiri prosesi jenazah dari memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan, sampai kita mengantar sampai pada pekuburan si mayit, maka mendapatkan 2 qirat. Jadi kalau 1 qirat sampai sholat selesai, kita tidak antar jenazah sampai kuburan, kita tidak sampai menguburkan, itu dapat 1 qirat. Tapi kalau kita sampai pada penguburan, maka dapat 2 qirat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, yang dimaksud dengan 2 qirat itu apa?" 2 qirat itu seperti 2 gunung yang sangat besar pahalanya. Jadi pahalanya besar, Pak. Hidup kita ini pada dasarnya adalah ibadah. Itu yang perlu kita pahami. Maka semua aktivitas kita seharusnya investasi akhirat. Kalau kita kerja, orientasinya akhirat. Kalau kita menikah, orientasinya akhirat. Kalau kita melakukan apapun di dunia ini, ingat orientasinya akhirat, bukan orientasinya dunia. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, karena orientasi kita akhirat dan akhirat itu abadi, maka apapun kebaikan harus kita lakukan. Termasuk menghadiri jenazah, itu pahalanya besar. Sayang kita tidak paham. Sayang kita lewatkan saja. Ada tetangga kita yang meninggal, kita cuma hadir doang, kita tidak sholatkan. Harusnya kita ikut mensolati. Kalau ada waktu dan kesempatan, antar sampai penguburannya selesai. Nah, kita akan mendapat 2 pahala yang besar. Kalau setiap hari begitu, luar biasa. Tapi tidak mungkinlah kita bisa menghadiri setiap. Jangan kita mengharapkan orang meninggal supaya kita bisa mensolati lalu kemudian mengantar sampai pekuburan. Nah, pembahasan kita adalah tentang penguburan. Syariat kubur, kata kubur dari kata qobrun, jamaknya kubur. Qobrun itu menguburkan. Tempat kuburan, tempat menguburkan namanya maqbar. Jamaknya maqabir. Dalam surat At-Takatsur tuh hatta itu.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan membuat kalian lupa, kata Allah. Dan memang seperti itu. Kita selalu bermegah-megahan, bermewah-mewahan mencari harta, lalu kita bangga-banggakan harta itu. Sampai kalian tergelincir oleh sikap bermewah-mewahan tersebut. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian datang ke kuburan. Maksudnya apa? Sampai kalian meninggal. Jadi maqabir, kubur, itu dari bahasa Arab. Tempat kuburan namanya makbar, jamaknya adalah maqabir. Syariat penguburan itu sudah ada pada zaman lalu. Kapan? Siapa yang tahu? Setelah Adam. Anaknya Adam ini. Pada saat jadi sebenarnya ada ikhtilaf ini. Ini ada kitab Al-Bujairimi ala Syaril Khatib. Kebetulan saya print dari PDF. Wahtalafa fi awwali man sannal qabra. Ada perbedaan pendapat terkait dengan pertama kali yang mentradisikan penguburan. Sanna itu artinya mentradisikan, sanna sunnah. Faqila al-ghurab. Nah, ini seperti katakan Ustaz Arison, ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan syariat penguburan itu siapa? Al-ghurab. Apa ghurab itu? Burung gagak. Di dalam Al-Quran ada itu. Ketika terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya Habil, lalu terbunuhlah Habil. Qabil bingung, ini jenazah Habil mau diapakan? Karena tidak ada terlintas bagaimana caranya menangani persoalan jenazah. Maka Allah kemudian mengutus seekor burung gagak yang di dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghurab, lalu kemudian mengajarkan ketika terjadi perseteruan antara gagak, satu gagak mati, gagak yang lain berusaha untuk menggali tanah, lalu kemudian dikuburkanlah, ditanamkanlah gagak yang meninggal itu, yang mati itu ke dalam tanah. Qabil dapat inspirasi dari burung gagak. Jadi sebenarnya inspirasi itu tidak harus dapat dari manusia. Inspirasi itu pun bisa dapat dari binatang, dari tumbuh-tumbuhan. Kita mendapat inspirasi. Maka salah satu perintah Allah itu adalah memperhatikan apa yang ada di sekitar kita, memperhatikan apa yang ada di alam semesta kita, dan hanya orang-orang yang mempunyai akal saja yang mampu melakukan itu. Jadi semuanya dapat diambil pelajaran. Qabil sama, ketika dilihat burung gagak itu menguburkan temannya yang dibunuh oleh burung gagak itu, Qabil dapat inspirasi, lalu kemudian menguburkan jenazah saudaranya yang bernama Habil. Wakila dalam kitab Al-Bujairimi ala Syaril Khatib disebutkan juga ada yang mengatakan yang melakukan pertama kali sunnah atau tradisi penguburan mayit itu adalah Banu Israel. Orang-orang anak cucu dari Israel. Israel ini dalam bahasa Ibrani itu namanya hamba Allah. Israel. Ismail. Israel. Jadi il itu artinya apa? Allah. Ismail itu diambil dari kata yasma. Yasma itu mendengar. Allah mendengar. Mendengar siapa? Doanya Nabi Ibrahim ketika istrinya belum bisa melahirkan anak. Lalu kemudian menikah dengan budak yang dihadiahkan istrinya Sarah kepada Nabi Ibrahim, namanya Hajar. Lalu kemudian dari Hajar ini lahirlah seorang anak. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Allah kabulkan. Dalam kabulkan itu Allah dengar permintaannya, maka disebut dengan sami'a yasma. Maka kemudian menjadi Ismail. Nah, itu Allah dengar. Lalu Ishak, ada kan Ishak? Anaknya siapa Ishak? Sarah. Dari Sarah, Nabi Ibrahim. Itu dari kata dhahika, tertawa. Karena pada saat ketika Nabi Ibrahim tinggal dengan Sarah setelah menikah dengan Hajar,
itu malaikat datang. Malaikat datang tugasnya adalah ingin menghancur kaum Sodom, Lut, yang masih keluarganya Nabi Ibrahim. Sebelum dihancurkan kaum Lut yang melakukan sodomi itu pertama kali dalam sejarah umat manusia, sebelum datang ke sana dia silaturahmi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nah, seterusnya pada saat ketika dia mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim itu akan melahirkan anak dari istrinya yang pertama yang bernama Sarah. Lalu diceritakan kepada Sarah. Sarah tertawa. Tidak mungkinlah orang seperti saya yang sudah tua renta ini melahirkan anak. Tapi tidak ada yang mungkin bagi Allah Subhanahu, semuanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Akhirnya lahirlah anak, lalu kemudian dinamakan Ishak dari kata dhahika, tertawa, tersenyum. Itu kan ada dalam Al-Quran, ada disebutkan itu. Nanti bisa dicari di dalam Al-Quran dan terjemahannya. Nah, jadi ada dua pendapat yang mengatakan, yang pertama, tradisi penguburan itu sudah dilaksanakan pada zaman awal, yaitu pada saat ketika Qabil membunuh Habil lalu kemudian menguburkan dengan melihat pada burung gagak. Yang kedua, Bani Israel. Itu sejarah. Jadi sejarah penguburan sudah lama. Penguburan kenapa di dalam tanah? Dalam Islam. Kenapa bukan di batu? Kenapa bukan di lautan? Kenapa? Karena tanah itu punya zat. Zat-zat yang dimiliki oleh tanah yang bisa menguraikan jenazah dan bisa membunuh bakteri-bakteri yang keluar dari jenazah. Itu. Maka kalau orang mau mau membersihkan apa istilahnya itu? Kan ada yang dijilat anjing tuh. Nah, ihdahunna biturab. Salah satu setelah 7 kali itu salah satunya adalah dengan tanah. Kenapa enggak bisa dengan deterjen? Karena deterjen tidak berfungsi untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di liurnya anjing. Jadi melalui tanah. Tanah itu mempunyai sifat atau zat-zat yang mampu membunuh bakteri-bakteri yang ada di liur. Termasuk bakteri-bakteri yang hancur, yang keluar pada saat jenazah dimasukkan ke dalam kuburan, itu bisa dibunuh oleh siapa? Zat-zat yang ada dalam tanah. Maka dikuburkan. Anda bisa bayangkan kalau seandainya tanah itu tidak punya zat-zat yang mampu membunuh bakteri, kita semua tidak akan hidup di sini, Pak. Kenapa? Sudah kena bakteri semua. Tapi alhamdulillah Allah punya mau, Allah punya kehendak, maka Allah berikan kepada tanah itu zat-zat yang mampu membunuh bakteri-bakteri yang terurai atau yang menguraikan atau yang muncul dari jenazah-jenazah yang meninggal. Nah, aqallu ma yajibu fi dafnil mayyit ay yudfana fi hufratin tamna'u intishara raihatihi wa tamna'u tasallut as-sibai alaihi mustaqbilan fiha al-qiblah. Minimal, ini kata dalam kitab fikih yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhhabil Imam Syafi'i, minimal yang wajib pada saat ketika menguburkan jenazah itu adalah jenazah dikuburkan di satu lubang. Di satu lubang yang wajib ini. Tapi nanti ada yang sunnah. Di satu lubang, yang lubang itu ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam lubang tersebut, maka bau dari jenazah itu tidak akan tersebar. Itu minimal. Kalau ada bau berarti ada masalah itu. Jadi bau dari jenazah yang dikuburkan itu tidak akan keluar baunya lalu dicium oleh manusia, atau tidak dicium oleh binatang buas yang bisa menggali kuburan itu lalu memakan jenazah. Nanti akan disebutkan berapa meter. Itu diajarkan dalam kitab fikih. Ini luar biasa Islam. Diajarkan dan itu ada hikmahnya. Yang berikutnya adalah mustaqbilan fihal kiblat, menghadap kepada kiblat. Kiblat di sini kan? Maka wajahnya begini nanti. Jadi miringkan menghadap kepala ke sebelah kiblat. Nanti kita akan bahas sedikit. Wa akmalu dzalika ayatba'a fihi ma yali. Tapi yang sempurna, ini dijelaskan dalam kitab fikih, yang sempurna
dalam melakukan penguburan jenazah itu adalah yang pertama ayyudfana fi qabrin bi umkin qadra qamatir rajulil mu'tadil wa basata yadayhi ila al-a'la wa yuwassa'a qadra zira'in wa shibrin. Jadi mayit atau jenazah itu dikuburkan di kuburan yang kedalamannya itu seperti seorang laki-laki yang tingginya menengah sedang. Kira-kira laki-laki yang tingginya menengah berapa meter? 160 atau 170. Nah, antara 160 170 berarti 165 lah kita ambil ya. 165 lah. 165 itu sudah menengah itu. Itu bukan tinggi itu. Kalau orang barat 165 itu pendek itu. Orang barat. Kalau kita 165 udah tinggi itu, padahal belum. Itu masih menengah. Jadi 165 sambil kita angkat ke atas ini tangan kita. Tangan kita diangkat di atas di berapa senti? Berapa senti, Pak? Sekitar 30 senti. Maka ukuran kedalaman kuburan itu yang sempurna adalah 2 meter. 2 meter. Jadi tidak boleh 1 meter itu, Pak. 2 meter. Kenapa? Karena ukuran 2 meter itu hikmahnya adalah ketika jenazah dimasukkan ke dalam kuburan, bau yang muncul dari jenazah itu tidak akan tersebar keluar. Tidak akan bisa dihirup orang yang masih hidup atau dihirup oleh binatang buas yang bisa menggali lubang itu. Itu satu. Jadi ukurannya 2 meter. Hikmahnya adalah 2. Yang pertama, bau itu tidak tersebar. Tidak tercium orang yang masih hidup. Yang kedua, tidak akan digali oleh binatang buas. Warawa Abu Daud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Abu Daud ini adalah salah satu kolektor hadis, pengumpul hadis yang masuk dalam kategori Al-Kutubus Sittah, masuk kategori penulis 6 kitab hadis. Jadi ada 6 kitab hadis yang diakui di dalam masyarakat Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah kita ini. Pertama Sahih Bukhari, itu yang paling tinggi tingkatannya. Yang kedua Sahih Muslim, berada di bawah Sahih Bukhari, sama-sama hadis sahih. Lalu kemudian ada Abu Daud, ada At-Tirmidzi, ada An-Nasa'i. Satu lagi apa ya? Saya lupa itu. Pokoknya ada 6. Nah, salah satu kolektor hadis ini adalah Abu Daud. Nama kitabnya Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Ibnu Majah itu yang terakhir 6 jadi 6. Wa Tirmidzi, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa qala hasan sahih, dan dia mengatakan At-Tirmidzi hadis ini adalah hadis hasan, hadis sahih, hasan sahih. Maksudnya apa? Hadis ini awalnya hasan, tapi karena banyak hadis-hadis lain yang hasan juga, lalu menjadi hasan sahih. Begitu cara memahami hadis. Hadis ini hasan. Hasan itu artinya di bawah sahih. Tapi karena banyak hadis yang hasan, maka hadis ini menjadi hasan sahih, mendekati sahih. Apa hadisnya? An Hisham bin Amir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi qatla Uhud. Diriwayatkan oleh Hisham bin Amir, sahabat Rasul radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada atau terkait dengan orang-orang yang meninggal di perang Uhud. Beliau mengatakan, Nabi mengatakan, ihfiru, galilah kuburan tanah itu, wa ausiu, kasih luas, wahsinu, dan kasih bagus. Jadi kuburan harus kasih bagus. Jangan juga sembarangan cara menggali kuburan. Dia harus rapi, kasih luas, jangan terlalu sempit, dan dikasih bagus. Itu yang pertama, Pak. Dalam Islam diajarkan. Yang sempurnanya begitu. Yang kedua, yajibu ayyudja'a ala yaminihi. Wajib dibaringkan jenazah itu sebelah kanan. Wa ayyuwajjaha ilal kiblat, dan dihadapkan menghadap kiblat. Kanan yang mana ini, Pak? Sini ya. Sini ya. Berarti karena dihadapkan ke kiblat. Dikasih miring begini. Ingat, kuburan itu ada 2 model, Pak. Ada yang disebut dengan asyak, ada al-lahad.
Asyak itu, bagaimana cara menggambarkan? Ini kuburan begini nih. Ini kuburan Pak ya. Bisa kira-kira bisa diimajinasikan nggak? Anggap aja ini kuburan nih, segini, digali 2 meter. Nah, yang disebut dengan asyak itu di bawah kuburan ini digali lagi sedikit, tengah-tengah. Bisa paham ya? Itu namanya asyak. Kalau al-lahad gimana? Ini kuburan nih, di pinggirnya dikasih samping itu. Begini deh, bisa dipahami Pak? Namanya al-lahad. Madzhab Syafi'i dan madzhab fikih mengatakan kalau tanahnya kuat, tanahnya itu tidak gembur. Tahu kan tanah gembur ya? Yang gampang sekali jatuh tuh tanah itu. Kalau tanah itu kuat, digali kuat, maka pakai al-lahad. Afdolnya pakai al-lahad. Tapi kalau tanah itu tidak kuat, syak pakai di tengah. Bisa dipahami ya? Di tengah itu. Setelah di tengah dikuburkan, ditutup dengan papan. Kalau ini ditutup juga dengan papan sebelah kanannya itu dikasih apa namanya, dikasih papan. Pernah lihat orang menguburkan Pak ya? Kasih serong begitu. Pokoknya pasti dia ditutup. Oke. Dan dihadapkan ke dalam kiblat, waradama alaihi turab, lalu kemudian dimasukkan tanah. Wa wajaba nafsul qabri wa tawjihuhu ilal kiblah. Kalau seandainya salah mayit itu tidak menghadap kiblat, sudah dikubur Pak, gali lagi, putar lagi ke kiblat. Oh jangan main-main ini Pak. Makanya orang yang menguburkan harus yang ngerti loh. Mana bayangkan Pak, kalau sudah dikuburkan dia ingat, tadi saya tidak menghadapkan kiblat, itu gimana ya? Gali itu Pak, digali lalu kemudian dihadapkan ke kiblat, ditutup lagi. Makanya jangan main-main. Pada saat ketika kita menguburkan, yang paling afdal al-ahaqqu bisolati alaih, yang paling berhak mensolatkan dia siapa? Ya keluarganya. Kalau dia perempuan, suaminya. Kalau dia perempuan, dan yang menguburkan yang berada di bawah ini itu harus ganjil 1, 3, jangan 5, enggak muat. 1 atau 3, 2 sunnahnya ganjil. Jadi ketika dimasukkan itu harus ganjil tuh. Afdolnya adalah keluarganya yang laki-laki, bukan perempuan. Yang kenapa bukan perempuan? Perempuan tidak kuat. Yang laki-laki, kalau meninggalnya perempuan, maka laki-laki suaminya yang lebih afdal diangkat, dia masukkan ke dalam kuburan. Dan pada saat ketika menguburkan disunnahkan juga itu pakai atap supaya menutupi. Kita jarang Pak ya, atau kuburin aja. Padahal yang bagus dia pakai tenda saja. Pakai tenda ya. Nah pakai tenda lah, seperti pokoknya yang penting ada penutupnya itu. Atau kain dibentangkan. Nah itu yang afdal, yang sunnahnya. Tapi jarang kita lihat yang begitu. Kalaupun ada ya 1 atau 2, 3, jarang Pak ya. Jarang. Saya juga jarang sih sebenarnya melihat orang dikuburkan. Kadang-kala cuma sholati doang selesai. Kenapa? Karena sibuk sekali kita. Biasanya penguburan kan harus diantar. Kalau kemudian kita di tempatnya panas itu, kalau di mana sini kuburan Pewego itu kan kadang-kadang kalau kita mau lewat sering injak kuburan itu, kita tidak tahu itu. Nah juga hati-hati dan seterusnya lah. Oke, yang ketiga, tapi disebutkan di sini kalau seandainya tidak mengalami perubahan, wa yundabu ayul siqa atau ayul saqa khadduhu bil ard, disunnahkan itu menempelkan khatnya. Ini khat ini apa, ini khat ini? Pipi itu dengan tanah. Jadi ditempelkan kakinya kan, kalau dia menghadap ke kiblat itu pasti kakinya menghadap kiblat ya. Nah itu ditempelkan ke tanah. Kemudian dia punya papan itu dia tempelkan di belakang itu, di punggung, dhuhr. Itu seperti itu caranya. Nah yang ketiga, yusannu ayyakunal qabru lahdan, disunnahkan kuburan itu adalah yang berbentuk lahat, seperti yang saya sebutkan tadi, al-lahat. Lahat ya, lahat itu yang ada di pinggir itu sunnahkan.
In kanatil ardu solabatan. Kalau tanahnya kuat, tidak rapuh, tidak gembur. Li khabari Muslim, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ke-966 an Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasul yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu qala fi maradi mautihi, dia berkata pada saat ketika sakit yang akan mengantarkan kepada kematiannya, dia mengatakan, alhiduli lahdan wa ansibu alayya labin nasban kama sona abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pada saat ketika dia mau meninggal, dia mengatakan, kuburkan aku dalam lahat. Lahat yang seperti pinggir itu. Kemudian wansibu alayya labin nasban, kemudian dia dikasih papan. Ditutup dengan papan. Jadi sebelah pinggir, bukan di bawah. Karena Rasulullah SAW seperti itu. Jadi bukan seperti ini. Tapi ingat, kalau tanahnya itu tidak kuat, cepat runtuh, gembur, maka yang paling utama menggunakan asyak di tengah-tengah itu. Lalu ditutup dengan papan. Itu yang utama kalau tanahnya gembur. Tapi kalau tanahnya berair Pak. Kan ada juga tanah ada airnya itu kadang-kadang. Itu bagusnya pakai peti. Pakai peti ini makruh. Jadi kita menaruh jenazah pakai peti hukumnya apa? Makruh. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat. Ini disebutkan di sini nih. Tapi harus dibaca panjang juga. Tapi intinya adalah menguburkan jenazah dengan menggunakan peti, hukumnya makruh, bukan haram ya. Makruh itu apa? Kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau dilakukan tidak apa-apa. Jadi jangan juga kita. Tetapi kalau ternyata memakai peti itu lebih maslahat buat si mayit karena tanahnya itu berair, maka itu menjadi wajib supaya jenazah itu tidak rusak dengan air. Itu maksudnya seperti itu. Bahkan menulis lisan kita Pak, lisan itu makruh loh. Tetapi karena untuk tujuan dikenali, maka menjadi tidak apa-apa. Bayangkan kalau tidak ada namanya, kita bingung, ini kuburan siapa ini? Kita mau ziarah salah kubur, baca doa salah kuburan, kan enak. Makanya kemudian ada beberapa adab yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga para ulama-ulama kita. Itu kuburan tingginya itu 1 jengkal. Jadi pas kubur 1 jengkal Pak. Kalau di semen, kalau seandainya semen itu bisa menghambat terjadinya pembongkaran jenazah oleh binatang buas, itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya tidak ada masalah kalau dari semen, itu makruh hukumnya. Kali lagi makruh ya. Makruh. Nah kalau dia bangun kubah di atas kuburan, kubah. Kalau dia bangun kubah itu di pekuburan umum haram. Pekuburan umum Pak, Pogego, mana lagi? Pekuburan umum dibangun kubah itu haram. Kenapa? Karena mengganggu. Harus dihancurkan itu kubah itu. Tapi kalau atau di tanah wakaf, kalau di tanah wakaf dibangun kubah di atas kuburannya, dihancurkan kubah itu. Tapi kalau dia bangun di tanah sendiri, tidak apa-apa. Kalau seandainya yang dikuburkan ini orang soleh, supaya mudah dikenali kuburan itu dibangun kubah, tidak apa-apa. Jadi begitu Pak. Makanya kalau Bapak ziarah ke makam-makam para wali songo, itu ada kubahnya supaya dikenal. Inilah makam. Dan orang-orang soleh itu enak Pak. Setiap hari ada yang datang, ada yang kirimin Fatihah. Kita siapa yang kirimin Fatihah nanti? Coba Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Malam ini sudah berapa yang kirimkan Fatihah? Malam ini. Siapa yang kirimkan? Murid-muridnya. Orang-orang yang di akhirat ketika memulai membaca tahlil Al-Fatihah ila siapa? Habib Idrus misalnya. Orang soleh itu enak, setiap hari dia sibuk di alam barzah mengumpulkan pahala itu.
mengumpulkan yang dikirim. Sampai enggak? Mazhab Syafi'i kita, para mazhab Syafi'i kontemporer ya, mazhab Syafi'i kontemporer atau ulama-ulama kontemporer Syafi'i itu sampai. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri sebagai seorang tokoh yang menjadi rujukan aliran Salafi dalam kitab Majmu' Fatawa, dia ketika ditanya oleh banyak orang terkait dengan persoalan apakah bacaan-bacaan tasbih, tahmid dan tahlil serta qiraatul Quran yang dikirimkan pahalanya kepada jenazah atau mayit sampai atau tidak. Apa jawab Ibnu Taimiyah? Wasala thawabuhu ilal mayit, sampai pahalanya kepada yang meninggal. Jadi orang yang meninggal itu sibuk dia kumpulkan pahala terus, tetapi bersifat umum. Minal mu'minin wal mu'minat, yang kita kalau sudah meninggal nanti kita sama-sama itu. Karena apa? Masuk kategori kelompok beriman, tapi dampaknya itu sama-sama. Dapat atau tidak kan orang berebutan, Pak. Kalau saya lempar uang, Pak, Bapak berebutan, kira-kira bisa dapat banyak enggak? Enggak kan? Tapi kalau saya datang dengan amplop khusus, saya kasih Pak Haji, ini Pak, buat Bapak. Kira-kira mana bedanya, Pak? Bedanya gimana? Kalau yang pertama berebutan belum tentu dapat, dapatnya sedikit. Tapi kalau yang ini khusus, Al-Fatihah ila ruh siapa? Makanya kalau kita ziarah ke makam Wali Songo, nanti kalau ada waktu Pak, diniatkan kita ziarah sama-sama ke sana. Makam Wali Songo, Wali 9 tuh, Sunan Ampel dan seterusnya. Dibuatlah ziarah gitu. Setiap hari banyak sekali orang-orang yang ziarah dan mengirimkan Al-Fatihah kepada wali-wali Songo, dan mereka ini sibuk setiap hari. Jadi jangan anggap di alam barzah itu tidak ada aktivitas, tidak ada kehidupan. Ada. Buktinya apa? Kalau kita masuk ke kuburan, apa yang diajarkan Rasul? Salam. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada orang yang meninggal. Apakah hakikatnya mereka meninggal? Tidak, mereka itu hidup di alamnya, disebut dengan alam barzah. Maka ketika kita masuk ke dalam kuburan, Nabi mengajarkan kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal mu'minat. Lalu kita mengatakan kesejahteraan buat kalian wahai orang-orang yang sudah berada di alam kubur, alam barzah. Kami nanti akan menyusul kalian. Kita bilang gitu. Nahnu bikum lahiqun. Kami nanti akan menyusul kalian. Karena kita ini cuma transit sementara di dunia, kan masuk ke dalam alam barzah, transit juga masuk alam akhirat nanti pada saatnya. Orang-orang ini alam barzah itu kerjanya apa? Itu tadi ngumpulin itu. Nah, ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang meninggal, mereka ini membalas salam kita, cuma kita tidak dengar. Bayangkan kalau kita dengar, Pak, kabur gitu, tidak mau lagi datang ke kuburan tuh. Alhamdulillah kita tidak dengar. Ketika mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, ternyata orang-orang kubur langsung jawab waalaikumsalam. Kabur kita, Pak, tidak datang lagi tuh. Makanya kalau kita mengucapkan salam kepada orang meninggal, sebenarnya dia tidak meninggal, karena kita mengucapkan salam kepada orang yang sudah meninggal. Yang berikutnya adalah yusannu ay yusallal mayyitu min kibali ra'sihi ba'da yuda'a inda asfalil qabri wa yumaddadu birifkin fil qabri. Disunnahkan memasukkan mayit itu dari kepalanya, min kibali ra'sihi, dari melalui kepalanya dulu. Setelah jenazah itu diletakkan di bawah kubur. Jadi masukin melalui apa dulu, Pak? Min kibali ra'sihi, dari kepalanya, wa yumaddadu, lalu kemudian dia masukkan birifkin fil qabri, masukannya lembut, jangan dipaksa secara kasar, dimasukkan secara lembut. Kenapa? Dia itu manusia, dia jenazah, dia manusia dan harus dihormati. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan, dan pada saat ketika kita memasukkan jenazah ke dalam kubur, maka orang yang memasukkan jenazah itu ke dalam lahat, ingat ada kubur itu ada lahatnya. Masukkan bukan ke dalam kubur tapi ke dalam lahat itu, dia mengatakan
Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ruwah Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, wa hasanahu, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyita fil qabri qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan mayit ke dalam kuburan dia mengatakan bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah dan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tata caranya. Nah, ketika sudah dikuburkan jangan pergi dulu. Nah, di talqin ba'dal ad-dafni. Jadi talqin ada dua. Talqin sebelum orang meninggal, satu. Talqin setelah dikuburkan. Ada nggak dasarnya? Ada, Pak. Buat apa para ulama mengatakan kalau nggak ada dasarnya? Ada semua dasarnya. Saya tidak bisa berani mengucapkan ada kalau tidak ada dasarnya. Anda bisa membaca kitab-kitab fikih. Itu ada dasarnya. Maka kenapa? Karena Rasulullah mengatakan pada saat ketika dia sudah dikuburkan, maka ketika kita setelah dikuburkan jenazah, kita jangan bergerak dulu, kita lalu membacakan la ilaha illallah subhanallah. Rasul begitu, diikuti oleh para sahabat. Sampai sahabat berkata, ya Rasul, apa maksudnya kita melakukan itu? Apa kata Rasul? Kita ingin memperkuat, karena pada saat ketika dia sudah kuburkan, datang malaikat munkar dan nakir menanyakan, dan kita membantu dia. Nah, itu fungsinya, maka disebut dengan talqin. Nah, kalau Anda baca talqin yang disusun para ulama, itu intinya memberitahukan kepada orang yang baru saja dikuburkan untuk yusabbitullahu alladzina amanu, supaya Allah tetapkan imannya. Pertanyaannya mudah, jawabannya susah. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kalau Bapak saya tanya, jawabannya gimana, Pak? Man rabbuka? Siapa Tuhan? Jawabnya apa? Masa nggak tahu? Allah. Allahu Rabbi. Tapi ketika dalam kuburan belum tentu kita bisa mengucapkan, tergantung amal kita. Maka disitulah perbaiki niat kita hidup, kemudian perbanyak amalan dalam kehidupan kita. Sekecil apapun. Kita ini tinggal berapa tahun lagi Pak meninggal, Pak? Ustaz Alisan berapa umurnya, Ustaz? 50 lah kita anggap. 10 tahun lagi itu 20 tahun lagi. Tidak lama. Yang sudah 60 tahun, 10 tahun lagi juga dikit lagi itu 60, terus 10 tahun lagi. Dikit lagi, Pak. 10 tahun tiba-tiba udah tahun depan. Dikit lagi 2021. Makanya dari sekarang perbanyak, ayo kita banyak bersedekah, banyak berzikir, berselawat, sholat-sholat sunnah kita perbanyak. Nggak usahlah kita pikirin orang lah, maksudnya dalam hati orang mau ngomong apa, biarin aja, yang penting kita ibadah. Karena itu investasi akhirat kita. Mumpung masih hidup. Kalau sudah sakaratul maut, tidak ada harapan sudah. Mumpung masih ada waktu, beberapa tahun misalkan, beberapa tahun kita anggap karena sedikit, ayo kita perbanyak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kajian malam kita yang terbatas ini. Insya Allah pada pembahasan berikutnya masih membahas tentang janazah, tetapi tasyi'ul janazah adabuha wa bida'uha, mengantarkan jenazah ini belum dibahas karena ini pembahasan berikutnya. Adab-adab dan apa yang dilarang pada saat ketika kita mengantarkan jenazah. Wallahu musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.